Ketemu lagi bareng Bang Jaya di Obsesi edisi spesial ulang tahun RPK. Jarang-jarang nih ruangannya gede, pakai makan. Biasanya kalau di studio nggak boleh sambil makan, tapi karena ini edisi spesial jadi sahabat RPK boleh sambil makan. Sila dinikmati apa yang sudah diberikan. Kalau masih kurang, mudah-mudahan di belakang masih ada, boleh nambah tuh. Oke, sahabat RPK, siaran kita seperti biasa bisa diikuti baik lewat kanal 96,3 atau juga bisa diikuti lewat channel YouTube-nya RPK dan sudah barang tentu lewat aplikasi sahabat RPK. Jadi kalau yang belum download, belum unduh sahabat RPK, sila masuk di Google Play Store dan mengunduh sahabat RPK. Jadi udah nggak ada alasan lagi tuh nggak bisa dengerin RPK di mana-mana. Sekarang kita bisa dengerin siaran RPK di mana aja, kapan aja. Oke, kita nggak akan berpanjang lebar di urusan-urusan penduluan, tapi malam hari ini kita mau langsung aja masuk pada satu hal yang kalau di dunia radio tuh ada satu pertanyaan gini, apa iya sih radio tuh masih didengar? Apa iya sih radio tuh masih efektif? Apa iya sih orang masih mau cari-cari gelombang radio dengerin gitu-gitu ya. Nah, sahabat RPK, sebelum nanti kita ngobrol bareng nih, bareng sama saya nih sahabat saya nih, Bang Ditya, kita mau dengar dulu satu pendapat dari sahabat yang lain. Ini sahabat saya juga, tapi kebetulan karena dia lagi ada pertandingan softball. Lagi ada pertandingan softball di negara tetangga, jadi kita pakai cara yang lain gitu. Dan ini yang menarik, radio sekarang itu nggak cuma lewat terestrial tapi juga udah bisa pakai video. Oke, kita dengar satu pendapat dari Bang Denny Sompi. Bang Denny Sompi ini Ketua Bidang Program Pengurus Pusat PRSSNI, di mana RPK juga menjadi anggota PRSSNI. Jadi kalau sahabat RPK belum tahu apa itu PRSSNI, PRSSNI itu adalah satu wadah radio siaran swasta nasional yang ada di Indonesia. Jadi kalau tadi Pak Tema waktu berdoa sudah menyebut RPK adalah radio komersil, iya. Apa tandanya kita jadi anggota dari PRSSNI? Kita dengar dulu apa pendapat dari Bang Denny Sompi. Radio saat ini bisa dikatakan semakin luas jangkauannya karena saya mengkategorikan radio saat ini ada 3 kategori. Yang pertama ada radio analog yang bisa didengarkan di mobil masing-masing atau di rumah. Yang kedua, dengan era disrupsi digital ini, radio sudah bisa didengarkan di aplikasi atau di streaming. Ya, jadi sebuah station akan mempunyai radio streaming dan aplikasi. Dan yang ketiga adalah radio sosial media. Jadi jumlah pendengarnya tentu akan lebih banyak. Yang pertama analog, kita bisa mengukur dalam badan survei Nielsen. Kalau udah radio online kita bisa tahu analitiknya dari media sosial maupun radio sosial media. Radio sosial media adalah kita sering melihat penyiar-penyiar kita siaran sambil live di Instagram, di TikTok atau di YouTube. Ya, jadi pada saat mereka siaran, dia juga sudah terlihat secara gambar, secara visual di YouTube atau di Instagram. Ya, dengan demikian pendengar akan melihat ada sebuah irisan-irisan selain mendengarkan dari analog, ada juga melalui streaming dan ada lagi melalui sosial media. Oleh sebab itu, reach atau jumlah pendengar pasti akan naik. Nah, berikutnya adalah tergantung konten daripada radio tersebut. Selama konten itu menarik
dan sangat dekat dengan pendengarnya, radio tersebut akan menjadi radio favorit. Saya Denny Sompi sebagai Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PRSSNI mengucapkan Dirgahayu Radio Pelita Kasih ke-55. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Oke, ya itu dia pendapat dari, atau bukan pendapat ya, insight. Jadi satu masukan yang disampaikan oleh Bang Denny. Bang Denny ini seperti tadi disampaikan, dia adalah Ketua Bidang Organisasi dari Pengurus Pusat PRSSNI. Dia membayangkannya, dia melihatnya itu jauh lebih luas karena di Indonesia. Di Indonesia sekarang ini anggota PRSSNI kira-kira 500-an radio. Ya, kira-kira dari Sabang sampai Merauke. Aceh sampai Maluku tepatnya. Oke. Nah, RPK ada di mana? RPK ada di Jakarta. Karena itu pada malam hari ini di kesempatan yang membahagiakan buat kita semua, kita minta kawan-kawan dari PRSSNI Jakarta untuk hadir bersama-sama dengan kita dan mau mengajak kita untuk melihat lebih detail lagi, lebih jeli lagi, apa sih radio itu sekarang ini, bagaimana kehadirannya masih bisa dirasakan, bagaimana malam hari ini kita undang mitra-mitra. Jadi pertanyaan mitra-mitra itu bagaimana radio membawa profit, benefit buat mereka. Saya nggak akan panjang lebar lagi, di sebelah saya ini namanya Bang Praditya Sutrisno. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Pengurus Daerah PRSSNI DKI Jakarta. Jadi gue minta lo cerita aja deh. Cerita, masih ada gak sih yang dengerin radio sekarang nih? Ya. Terus kalau orang berpromosi lewat radio tuh kira-kira masih efektif enggak? Kalau ada yang dengerin, berapa banyak sih orang sekarang dengerin, apa yang penting gitu ya buat kita di radio, dan kita denger deh Bang Ditya cerita, silakan. Ini operator, waduh ini kalau di studio operatornya udah dimarahin nih. Sudah, tadi belum gue nyalain, mohon maaf. Terima kasih Bang Jaya. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, nama saya Praditya Sutrisno, tapi teman-teman saya biasa panggil saya Ditya. Tolong jangan panggil saya Adit, bukan karena pasaran, tapi di kompleks saya udah ada 3 Adit. Jadi kalau nyari ke rumah Pak Adit bingung, kalau Pak Ditya cuma saya 1. Terima kasih saya diminta hadir di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Ulang tahun RPK ke-55. Itu luar biasa itu tuh, kalau bukan kasih Tuhan saya nggak tahu apa namanya, karena PRSSNI aja, Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia, yang tempat RPK bernaung itu kalah tua bos. PRSNI itu nanti Desember 17 baru akan ulang tahun yang ke-48 Ibu Bapak. Jadi RPK senior kami, salam hormat. Duluan lahir ya kita ya? Duluan lahir. Saya tadi bilang sama Bang Jaya waktu lihat videonya RPK, ternyata mulainya dari MW. Iya. Radio Prambors aja yang quote unquote jagoannya Jakarta, dia mulai di AM, dia nggak ngerasain MW. Jadi RPK emang angkat topi kami. Udahlah, pokoknya kita rasain semuanya. Ampun bos. Oke. Saya diminta oleh sahabat baik saya Bang Jaya. Oh ya, kasih tahu sedikit info, kemarin PRSSNI DKI habis musda untuk pemilihan ketua baru. Pemilihan ketua barunya sudah dilakukan, ketua barunya namanya adalah Mas Vicky, dia itu direktur operasional dari grupnya MNC, dan sekjennya PRSSNI DKI yang baru adalah Bang Jaya. Jadi saya kalau di kantor, Bang Jaya ini bos saya. Ada pula bos, saya siapin apa gitu.
Congrats Bang Jaya. Thank you, thank you. Oke, saya udah dikasih term of reference-nya, terus saya bilang kayak pikir udah luar biasa bahwa RPK memasuki usia ke-55 tahun ini, dan 3 tahun terakhir adalah tahun yang sangat berat buat kita semua, dan RPK karena kerja keras teman-teman semua, karena kasih Tuhan bisa ngelewatin itu dan merayakan ulang tahun ke-55. Jadi saya kasih tema pesan saya hari ini itu adalah HUT 55 RPK half a century and beyond. Sudah setengah abad lebih, habis itu apa ke depannya, seperti itu kan. Mau ngapain gitu? Mau ya? ngapain Mau kita. ngapain. Oke. Nextnya adalah, ini pertanyaan yang tadi Bang Jaya sampaikan. Apa benar nggak sih bos, radio itu masih didengar? Iya. Pada saat penyiar saya buka mic, puter lagu pujian, itu ada yang denger nggak selain 3 orang yang suka telepon ke studio? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau cerita dulu sedikit kenapa sebetulnya pertanyaan di atas bisa timbul. Begini, jadi radio itu bukan hanya RPK ya, semua radio siaran di Indonesia bahkan di dunia, itu dia punya 2 pasar, punya 2 market yang sama penting. Market pertama atau pasar pertama adalah pendengar, ya kan? Pasar kedua adalah pengiklan. Jadi kalau dulu tuh ya, training awal gitu kan, cara ngejalanin mengelola bisnis radio adalah kita bikin program, kita cari penyiar yang cocok, kita putar lagu yang sesuai, kita hadirkan narasumber yang oke, informasi seperti ini, dan kita bikin off air untuk mempromosikan ke program-program kita itu sehingga radio kita akan didengar. Didengar orang, iya. Sekian banyak jumlah pendengarnya. Dan jumlah pendengar itulah yang dibawa ke pengiklan. Bapak, Ibu, ini pendengar kami, sekian banyak, profilnya seperti ini. Kalau produk Bapak Ibu yang seperti itu beriklan di kami, cocok sekali. Ini harga iklannya. Segmennya jelas ya. Segmennya Lebih kurang flow of bisnisnya seperti itu. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ya dua-duanya sama-sama penting. Tidak ada pendengar, pengiklan nggak mau pasang, tapi tidak ada pengiklan juga. Bagaimana radio itu bisa punya dana yang cukup untuk bisa bikin program yang bagus buat pendengarnya. Nggak punya duit bro. Yoi bos. Nah, bicara mengenai kualitas hubungan radio, industri radio dengan pasarnya, yang pertama saya mesti sampaikan bahwa nanti datanya ada, kita bisa lihat sama-sama bahwa hubungan radio dengan pendengarnya oke-oke aja. Nggak ada masalah bos. Tapi hubungan dengan pengiklan memang udah agak berat. Saya tulis di situ memburuk, bukan buruk ya, tapi honeymoon periodnya udah lewat lah. Saya kerja di radio, tadi MC kita bilang saya radio banget. Saya kerja di radio dari umur 19 tahun 93. Waktu itu 90-an tuh zaman keemasan radio tuh. Ya kan, iklan gampang, ngantri, pendengar bejibun gitu loh. Bikin offer apa aja laku gitu kan. Tuh rada belagu tuh, jadi kalau ada yang ntar dulu ya, tunggu ya sampai slotnya kosong gitu. Nah, sejak sekitar 7 tahun yang lalu, honeymoon period itu antara radio dengan pengiklannya agak terganggu lah, sudah tidak seharmonis dulu. Next, penyebabnya kenapa? Sebelum itu saya mau kasih tahu dulu dari mana kita tahu bahwa hubungan dengan pendengar kita baik-baik aja. Ini yang ngomong bukan Peres NI, bukan Ditya, bukan Bang Jaya. Ini yang ngomong adalah Nielsen Indonesia. Nielsen itu siapa Bang? Nielsen itu adalah sebuah biro riset independen internasional. Oke. Gitu. Dia ada di seluruh dunia. Oke. Tapi memang tidak setiap negara tertentu pakai Nielsen. Ada negara tertentu yang lebih suka GfK. Ada negara tertentu yang lebih suka PricewaterhouseCoopers. Macam-macam lah. Tapi di Asia Pasifik Nielsen memang kuat. Gitu. Kenapa Nielsen kuat? Karena ya pengiklan-pengiklan besar seperti grupnya Unilever, Head and Shoulder, atau yang lokal misalnya Wings Group, ya kan, orang tua grup itu memang percayanya sama Nielsen. Nielsen bilang dia ngukur, bikin riset yang namanya Nielsen Audio Measurement 2022. Hasil pengukurannya adalah ada 17 juta orang yang mendengarkan radio di Jakarta. Hampir semua dong di Jakarta dengar radio. Yes. 17 juta loh. Iya.
Terus dia juga melakukan pengukuran yang sama, Nielsen Audio Measurement tahun 2022. Dia mengukur di 11 kota di Indonesia, bukan semua loh Pak, Bapak Ibu. Kenapa cuma 11? Karena daya beli atau bisnisnya memang perputaran uangnya besar di 11 kota jadi itu. ini 11 kota Iya. besar di Indonesia ya? Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, yang gitu-gitulah Bang Jaya. Oke. Dia ngukur di 11 kota itu, hasilnya adalah ada 30 juta orang mendengarkan radio di 11 kota di Indonesia. Bukan kata kita, kata Nielsen Indonesia. Jadi 30 juta Yes. se-Indonesia, 17 jutanya di Jakarta. Yes. Wow. Gitu. Jadi itu tadi makanya saya bisa bilang bahwa hubungan radio dengan pasar pendengarnya oke-oke aja. Oke. Bahkan di tengah pandemi yang kemarin mengamuk 2 tahun, 3 tahun terakhir itu, pertumbuhan pendengarnya masih cukup oke, cuman memang orang shifting. Yang tadinya mendengarkan mobil, apalagi di Jakarta ya, itu kan menuju dan kembali dari beraktivitas, sekolah, rumah dan sebagainya. Karena pandemi, PSBB nggak bisa kemana-mana, Di rumah jadi semua. dia shifting dari mendengarkan radio di mobil yang terestrial, jadi di rumah. Karena sekarang udah nggak ada orang jual radio transmitter, radio receiver, radio 2 ban, jadi mereka mendengarkannya dari komputer, dari handphone, seperti itu. Tapi Streaming ya? Streaming. Walaupun di tengah pandemi pertumbuhan tetap cukup baik. Makanya saya bilang tadi kita sama pendengar kita oke-oke aja. Next. Pertanyaannya adalah kenapa kok radio masih didengar di tengah era digital yang sangat canggih sekarang ini? Ini kemarin kita habis ada press conference juga sama teman-teman dari kolaborator kami. Kita diskusi dan hasilnya kita sepakat bahwa karena yang membedakan radio dengan platform media digital modern yang lain adalah karena radio sampai saat Kayak ini Joox, masih Joox, Spotify, Spotify. YouTube musik dan segala macam, karena radio itu masih sangat kuat human touch-nya. Efek manusianya masih sangat kuat gitu loh. Efek manusia dari mana? Dari penyiar kita, dari music director kita. Kan hasil istilahnya? Kocokan lagu yang dibikin oleh setiap radio station itu kan dipikirkan dengan betul untuk pendengarnya gitu. Iya. Jadi nggak sekedar bikin playlist sendiri gitu kan. Iya. Dari reporter radio tersebut, dari narasumber yang dihadirkan, human touch itulah yang membuat si pendengar itu bukan hanya sekedar mendengarkan musik tapi ngerasa ditemenin. That's why walaupun udah zaman modern, Spotify, Joox di mana-mana, YouTube musik, tapi radio tetap jadi pilihan. Oke. Karena itulah pembeda kita. Next. Nah ini menarik nih. Kan hubungan dengan pendengar baik-baik aja. Kenapa hubungan dengan pengiklannya bisa enggak baik? Memburuk. Iya. Ini hasil diskusi kami dengan banyak pelaku industri, ya kan, bahkan pengiklannya sendiri juga mengakui gitu loh. Jadi penyebabnya sebenarnya 2. Ini Bang Jaya maksudnya gini ya, hubungan dengan pengiklan memburuk sesimpel begini, dulu dia mau pasang iklan, sekarang dia enggak. Dia masih Ataupun mau. kalau dia pasang enggak sebanyak dulu. Iya, gitu. benar. Kenapa? Kalau gitu? enggak gini, tetap banyaknya sama, tapi harganya jadi lebih Gitu murah. dia. Itu lebih ngeselin, bayarnya lama lagi. 3 bulan. Ya, kenapa hubungan dengan pengiklannya bisa memburuk? Yang pertama adalah, ini sebelum pandemi nih, disrupsi digital. Itu nggak bisa dielakkan gitu. Karena pengiklan kita, advertiser kita itu menjadi terbiasa beriklan di internet. Artinya apa? Artinya lebih murah, harus kita akui. Iya, betul. Mereka internet itu kalau kita bicara Facebook, kita bicara Instagram, kita bicara Google Ads, itu kan mereka murah, targeted, terukur dan real time. Real Itu time problemnya Bapak Ibu sekalian. Karena radio di Indonesia, di Jakarta lah kita bicara ya, dan bukan cuma RPK, semua radio, itu kan bergantung sama Nielsen. Nielsen riset, Nielsen bilang Anda pendengarnya bulan ini 2 juta. Oke, itu yang dipakai buat jualan kan, untuk cari pengiklan. Dulu nggak ada masalah, karena semuanya begitu. Tapi pada saat ada internet, ada Facebook Ads, ada YouTube Ads, ada Google Ads, nanyanya jadi aneh-aneh pengiklan ini.
Kalau dulu dia dipresentasikan, dia lihat red card, dia pasang, habis itu kasih report, bukti siar Pokoknya beres. lihat Nielsen kelar tuh. Iya. Kalau sekarang dia nanyanya jadi begini Pak. Bang Jaya, misalnya iklan close up gitu ya. Habis pasang iklan. Kan saya pasang iklan nih 20 juta bulan November. Iya. Nah, saya mau tahu dong spot saya yang kemarin siar di RPK jam 7.15 pagi, itu berapa yang denger bos? Kagak tahu. Kita nggak bisa jawab, internet bisa jawab. Mereka terbiasa seperti itu, sehingga karena menurut mereka kita kurang terukur, kita mulai ditinggalin. Artinya hasil ukur Nielsen itu Nggak bisa jawab itu nggak soalnya. terlalu bisa dimanfaatkan Iya, lagi. dia cuma bisa bilang pendengar saya 200.000, oke, tapi itu kan bulan lalu. Bulan lalu. Dan itu kan tersebar. Saya Iya, mau tahu iya. persis karena Facebook Ads bisa jawab bos. Iklan yang muncul kemarin jam segini, yang terpapar Yang lihat berapa banyak, lakinya berapa, perempuannya berapa, umurnya berapa, dia bisa jawab semua. Kita Iya, juga bisa. Iya. Seperti itu. Itu yang menyebabkan hal pertama yang menyebabkan hubungan kita radio dengan pengiklan kita menjadi kurang baik. Itu belum beres urusannya. Kita teman-teman di pers ini masih berkutat cari cara untuk beresin itu. Pandemi pula. Selesai. Goodbye, adios. Karena ya radio itu berbisnis masih sangat konvensional kan Bang Jaya. Iya, Kita tahu lah ya. Betul. Bahwa kita bikin program radio, kita bikin proposal, paket, kita telepon klien. Bos, makan siang yuk. Oh let's go, traktir di mana nih? Ntar deh lo mau di mana? Ketemu, makan siang, presentasi. Deal, closing. Oke, pasang iklan sekian. Gitu kan kita kalau jualan kan? Betul. Jadi kedekatan tim marketing industri radio dengan Mitra. pengiklannya, mitranya itu sangat mempengaruhi hidup radio. Betul. Pandemi kan, PSBB kan, kagak bisa makan bos. Yo, Nggak bisa janjian gimana kita mau, nggak boleh ketemu soalnya. gimana mau presentasi. Awal-awal kan belum ada Zoom. Belum, Iya, orang iya. belum mau gitu kan. Itu yang menyebabkan menjadi bertambah parah. Disrupsi digital, pandemi 3 tahun, nggak bisa presentasi. Kalaupun akhirnya ada yang pasang iklan juga PSBB, ya kan. Betul. Si klien, si pengiklan juga omset dia kan terpengaruh tuh Bang Jaya. Karena pandemi daya beli orang berkurang, jadi kan omset dia turun. Karena omset dia turun, kan margin dia turun. Untuk jaga margin kan dia mesti cut cost. Itu tadi makanya. Yang paling gampang di cut cost apa? Promosi. Promosi. Karena kalaupun gua nggak promosi, gua tetap produksi kok. Iya. Tetap jualan, bisa gaji pegawai gitu loh. Jadi itu yang bikin. Iya. Disrupsi digital, terus pandemi, PSBB, orang susah pasang iklan gitu kan, dan si pengiklannya sendiri juga ya berhemat. Itu penyebabnya Bang Jaya. Iya. Oke. Kenapa kita hubungannya dengan pengiklan Memburuk ya? memburuk. Memburuk. Tapi kan pertanyaannya adalah, terus apa? Maksudnya kita gini-gini aja gitu kan. Memang haleluya puji Tuhan, RPK masih ada di sini, kita semua masih ada di sini di ruangan yang bagus ini, AC dingin, makan enak. Enggak semua seberuntung kita loh Bang Jaya. Iya benar. Ada banyak radio-radio anggota kami yang tersebar di luar Pulau Jawa, bahkan yang terpaksa karena pandemi udah nggak bisa siaran lagi. Karena mereka nggak punya uang buat bayar listrik. Nggak ada listrik, nggak ada pemancar. Iya. Gitu. Kita puji Tuhan masih di sini, radio-radio yang lain juga masih ada yang seperti kita, tapi kan nggak bisa begini aja. Betul. Kedepannya mesti ada, Terobosan nih, yes, terobosan. mesti ada kelihatan terang-terang lah sedikit lah di depan sana. Next. Jadi ini adalah apa ya? Preposisi, usul PRSNI. Siap. Itu gunanya Buat Bang Ditya di sini. buat kami secara industri dan juga buat radio anggota kami. Yang pertama adalah terus tingkatkan, maintain, perbaiki, tumbuhkan human touch-nya. Karena itulah kekuatan kita menghadapi invasi perusahaan digital dan internet dari luar negeri. Oke. Jangan salah Bang Jaya, disrupsi digital dibilang harusnya kalau disrupsi digital kan media tradisional merana. Tapi media internet kaya raya. Masih, betul. Enggak juga Bang Jaya. Yang kaya raya itu yang dari luar negeri. Oh, Kalau Kompas sama Detikcom juga
Ada duit sih, cuman nggak seperti mereka juga. Berdarah-berdarah gitu. juga ya. Iya. Jadi kita harus terus tingkatkan kita punya human touch ya kan, penyiar kita, music director kita, reporter kita, narasumber kita, Oke. karena itulah faktor pembeda kita dengan kompetitor dari luar negeri itu. Yang Tadi- semuanya serba mesin, serba otomatis. Tadi Bang Ditya udah lihat tuh penyiar-penyiarnya tuh. Yes. Iya, oke. Yes. Dan ini yang menarik nih. Saat ini kita hanya kelola atau menjalankan program siaran kita, terus selang kita cuma satu kan, FM, Terestrial. terestrial. Oke. Terestrial jangan ditinggalin, itu masih menjadi bread and butter, tapi kita mesti mulai mencoba untuk adakan dan kelola selang yang baru yang namanya internet. Oh. Begitu. Potong dikit nih Bang Ditya. Jadi tanggal 2 November yang lalu berbarengan dengan ulang tahun. Jadi persis tanggal 2 November itu kan RPK ulang tahun. Pada saat yang sama pemerintah lewat Kominfo melakukan ASO, Ya. automatic Ya. automatic switch off. Yes. Jadi semua TV analog shutdown Yes. kecuali radio. Yes. Analog masih jalan. Ya, karena kami ngelawan. Kami juga Oke. gini, kalau TV emang dipaksa oleh pemerintah. Oke. Kalau radio enggak, tapi dia pemerintah tetap pengennya kita secara organik berpindah ke digital terestrial. Maksudnya adalah tetap free to air, tetap pakai gelombang frekuensi tapi digital. Kami dari PRSNI nggak mau Bang Jaya. Bos, buat apa? Mahal pula, iya betul. Digital terestrial berarti kan pemancar saya mesti digital. Studio saya mesti digital, antena saya mesti digital, pendengar saya mesti beli radio khusus digital. Siapa yang mau ngongkosin? Sementara iklan RRI sama pas-pasan. TVRI mah enak pakai APBN ya kan? Kita kan uang dari mitra-mitra Dari kita mitra, semua gitu loh. Iya. Kami nggak mau. Dan digital terestrial itu Bang Jaya cuman cakep di bunyi doang. Oh, oke. Nggak ada duitnya bos. Oke. Dia nggak bisa menjawab tadi walaupun kita ikutin pemerintah nih digital terestrial. Tetap aja Tetep ya. kalau Iya. close up nelfon Bang Jaya, iklan gue yang kemarin Berapa? nggak tahu juga. Nanya Nielsen juga gitu loh. Jadi Iya. kita nggak arah ke sana. Oke. Jadi kita mau arahnya adalah internet. Kenapa internet? Next. Ini matematika simpel aja sebenarnya. Karena Agustus 2022, bukan kata PRSN ini kata Dukcapil. Penduduk Indonesia itu adalah 275 juta jiwa. Oke. Oke? Tapi tahu nggak Bang Jaya? Ada berapa perangkat seluler yang terkoneksi ke internet di Indonesia per Januari 2022? 370 juta. Lebih banyak ya. Lebih banyak dari orangnya. Kok bisa begitu? Ya bisa bos. Zaman pandemi kan, anak saya mana saya kepikir SD dibeliin laptop. Iya, Tapi gara-gara iya. pandemi, ya terpaksa lah cari Shopee Pay Later ya kan bos. Beli laptop gitu. Yang kecil tapi Bayarnya belakangan. bayarnya tangan, handphone juga ada. Satu anak dua pegang gadget buat sekolah. Belum bapak ibunya. That's why ada 370 juta. Jadi ini akan menjadi teman dan senjata baru kita. Yang nggak perlu orang beli-beli lagi, dia udah punya. Kita harus masuk ke sini Bang Jaya. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya radio tergabung dalam satu ekosistem sendiri. Sekarang gini, radio El Sinta deh, denger deh. Semua juga pasti mungkin mendengarkan El Sinta, salah satu anggota kami juga karena dia newsnya bagus. Yang denger dia itu menurut Nielsen terakhir itu sekitar 1,5 juta. Bagus kan, 1,5 juta hebat. Tapi itu hanya 1,5 juta Bang Jaya. Oh. Spotify berapa yang download? Ya kan? Jux Iya. berapa yang download? Iya. El Sinta walaupun hebat 1,5 juta doang, nggak bakal bisa fight sama Spotify sama Jux. Kalah. Kita kepengen ada satu wadah di mana semua radio anggota kita bisa masuk situ. Jadi kita ngelawannya bersama nih. Betul. Jadi kita nggak bicara 1,5 juta, kita bicara 30 juta. Gitu. Jangan lupa 30 juta baru 11 kota loh. Iya. Anggota Iya. kita ada di 120 kota. Harusnya lebih banyak. Iya, betul. Kita harus punya, dengan adanya internet kita bisa punya ekosistem sendiri. Dan juga yang penting adalah supaya radio sama seperti lawan-lawan kita di internet
juga bisa menjadi targeted, terukur dan real Dan time. real time. Seperti itu. That's why kita pilih internet. Next. Gimana caranya? Karena ini kan dia. PRSNI nggak hanya memikirkan 1-2 radio. PRSNI memikirkan 583. Siap Om Daniel? Ini kalau di studio tuh udah mulai digedein tuh sama operator tuh waktunya. Saya gitu juga ya. pasang stopwatch cuman jarang dilihat, jadi Oke. percuma. Tapi gue paling benci tuh kalau udah mulai digedein tandanya gitu. Ngobrol lagi enak. Oke, kita nggak cuma pikirin 1-2 radio anggota kita dari Aceh sampai Maluku, ada yang satu radio cuman pegawainya 3 orang. Oke. Oke, kalau RPK, Haleluya Puji Tuhan sudah punya sahabat RPK. Yes. Gimana teman-teman yang di Ambon, gimana teman-teman yang di Payakumbuh gitu kan. Jadi kami maunya semua radio anggota bisa segera dengan cepat masuk situ, enggak mahal, kalau perlu gratis. Oke. Karena tidak itu yang semua, paling penting. itu yang paling Itu yang penting. paling penting. Jadi Gratis. jangan takut Bapak Ibu direksi dan komisaris, Bang Jaya nggak bakal minta uang ke Bapak Ibu untuk pengadaan aplikasi ini karena nggak bayar. Tidak mahal kalau perlu gratis dan bisa bersama-sama. Gitu, jadi kita bicaranya 30 juta, 40 juta, bukan 1 juta, 2 juta lagi. Next. PRSNI sudah mengupayakan ini semenjak 4 tahun terakhir, kami udah coba bikin sendiri, ternyata susah dan mahal. Akhirnya yang paling visible adalah kolaborasi Bang Jaya. Zaman sekarang kan lagi zaman kolaborasi ya. Collab, betul. Pak Jokowi betul. ya kan juga bilang ini adalah zamannya kolaborasi. Kan keahlian kita, anak radio, orang radio itu kan keahlian kita bikin program. Siaran. Biarlah kita teman-teman radio fokus di apa yang kita jago, memproduksi program siaran radio, untuk urusan selangnya kita kasih aja ke orang. Yang emang ahli Yang ya? emang Yang ahlinya. ahli. Iya, Gitu. iya. Jadi kami 2 minggu kemarin sudah tanda tangan MOU. Pertama dengan Noise. Noise ini adalah sebuah aplikasi streaming audio. Dia itu miliknya grupnya Mahaka. Noise itu sekarang udah ada 1 juta download. Dia udah punya 2 juta pendengar dengan time spend listening 1,5 jam sehari. Oh, wow. Yang kedua ada Roof. Roof ini lebih baru. Dia miliknya grupnya MNC. Dia baru 10.000 download, tapi dia udah punya kontribusi 14% si aplikasi Roof ini dari traffic aplikasinya, induk aplikasinya mereka yang RCTI Plus. Oke. RCTI Plus itu setiap bulannya punya monthly active user itu 65 juta. Wah. Roof ini kontribut 14% dari situ. Oke. Itu 2 kami udah tanda tangan. Yang terakhir, mudah-mudahan minggu depan, ini tanda tangan dengan Langit Musik. Langit Musik ini aplikasi milik Telkomsel. Downloadnya udah 10 juta. Paling banyak. Ya? Paling banyak. Paling banyak. Tapi Ya, Bang Jaya, orang lama kami juga. dari PRSNI bukan hanya sekedar mengincar 10 jutanya Langit Musik, tapi kami juga mengincar Telkomselnya. Supaya bisa kerjasama. Mantap, Gitu, mantap. Bos. Itu kolaborasi dengan mereka bertiga, sehingga setelah MOU ditandatangani, fasilitas disediakan, semua radio anggota kami bisa segera plug in ke situ, Oke. terbentuk ekosistemnya, dan bukan cuma itu aja, kami juga meminta kepada Langit Musik, Noise, dan apa tuh lagi tadi, Roof, tolong bikin training yang intensif buat seluruh radio anggota kami dan itu krunya. penting. Jadi Karena bukan cuma kita masuk. kita kan jago bikin program radio siaran. Betul. Tapi ini kan binatang baru Bang Jaya. Betul. Kita mesti belajar podcast. Kita bisa belajar internet Jadi engagement. YouTuber. Iya. Mereka sudah janji lakukan itu, nanti akan adakan training minimal sebulan sekali. Mungkin Siap, lebih karena kan siap, trainingnya siap. ada 3 kolaborator, ya kan? Habis itu setelah semuanya tercolok di aplikasi, radio anggota seperti RPK bisa pilih mau yang mana terserah, mau 3-3-nya boleh, mau Langit Musik karena ngincer duit iklan Telkomsel boleh, ya kan? Di training, habis itu ya kita cari duit ya sama-sama. Siap. Gitu. Yang paling sederhana begini Bang Jaya. Yang paling sederhana.
Kalau semua sudah kecolok ke sana, kan big datanya bisa kita crawl. Kita bisa tahu, nggak usah nunggu Nielsen sebulan sekali, kemarin yang denger radio di Jakarta berapa orang? Selesai. Data itu ntar kita kasih nih ke radio anggota kita. Nih RPK, ini data Pendengar DKI, segini. ini datamu, ya kan? Ini teman-teman di Jawa Barat, ini data Jawa Barat, ini data radio masing-masing. Berbekal itu aja masih bisa kombinasi gaya baru, gaya lama. Ini data streaming kami, Bapak Ibu pengiklan, monggo silahkan. Itu kan bisa langsung dilakukan. Seperti itu. Next. Nah ini semua sebetulnya kami siapkan, kami kerjakan itu karena ini sesuai dengan arahan Ketua PRSNI, yakni Bapak Erick Thohir. Mungkin Bapak Ibu sekalian nggak semuanya tahu bahwa PRSNI itu ketua umumnya adalah Pak Erick Thohir. Waktu itu tahun 2019 Munas secara aklamasi memilih Pak Erick Thohir sebagai ketua kami. Saat itu dia belum jadi menteri, Bos. Belum, betul. Jadi no problem, no issue. Begitu kami yang memilih ketua umum PRSNI Pak Erick Thohir, beberapa bulan kemudian dia jadi menteri. Iya. Ya kan? Agak kelimpungan kami secara jadwal ya. Karena Pak Erick orang pinter tapi dia sibuk. Iya. Tapi dia tetap komit, paling enggak sebulan sekali dia ada komunikasi sama kita. Terakhir kami bikin halal bihalal tahun lalu, ini pesannya Pak Erick nih, saya kutip. Pak Erick berpesan bahwa saat ini era digital sudah tidak terelakkan, radio harus beradaptasi dan bertransformasi. Ini wajib agar kita bisa ambil bagian dari pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diprediksi mencapai 4.500 triliun di tahun 2030. Pesannya Pak Erick adalah, itu ada duitnya di sana. Tapi lo mesti masuk selang ini. Terserah. Mau ambil bagian atau mau nonton doang. Gitu. Dan kami dari pengurus pusat, dari manajemennya PRS ini katakanlah senang sekali dengan arahan Pak Erick karena Pak Erick bukan cuma ngomong doang, Bos. Saat halal bihalal itu dia nenteng di rootnya Telkom atau Telkomsel ikut halal bihalal. That's why bisa ada Langit Musik. Gampang sekali. Saya lebih gampang bikin janji sama Langit Musik dibanding sama Noise. Pak, ini saya yang Pak Erick. Oh iya siap Pak. BUMN. Lebih responsif gitu loh. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi finalnya adalah slide saya yang terakhir. Ini mohon maaf kalau saya dianggap kurang tepat, tapi Bang Jaya ini paling enggak usul kami buat teman-teman radio anggota dalam hal ini khususnya untuk RPK di ulang tahun yang 55. Menjadi radio komersil yang bernafaskan Kristen, betul tadi ya? Betul. Bang Jaya ya? Betul. Saya yakin itu bukan sesuatu hal yang gampang dijalankan dan dijaga selama 55 tahun, pasti banyak cobaan dan godaan, ya kan? Usul kami, it's okay, stay true to your identity, RPK, gitu. Karena begini, gampangnya lah, ini analoginya, saya om-om tinggal di Jakarta, umur 48, karyawan swasta, istri juga karyawan swasta, anak 3, umur 5, 12 sama 19. 2 sekolah di Ricci, SD, 1 kuliah di UI. Saya misalnya kebenaran pendengar RPK setia. Lihat profil saya kan, saya profil yang bagus kan untuk menjadi pendengar RPK. Iya. Tapi kan saat ini RPK itu kan terbelenggu tanda kutip oleh undang-undang penyiaran. Hanya boleh siaran di Jakarta. Betul. Berapa banyak orang seperti saya di Jakarta? 100.000? 200.000? Kita ya di zaman internet ini ya, karena biasa ngelihat YouTube views 1 miliar, dengar 100.000 kayak sedikit. Banyak loh Bang Jaya. 100.000 itu Bapak Ibu, GBK, full house duduk itu cuma 80.000. Jadi 100.000 itu banyak loh. Banyak. Katakanlah pendengar RPK 200.000 di Jakarta. Di Jakarta kan, apa enggak ada orang-orang dengan profil seperti saya yang tinggalnya di luar Jakarta? Ada. Di Medan, di Manado, ada. di Ambon. Ada. Yang mana sekarang dengan masuk ke aplikasi ini, ambil bagian RPK bisa menjadi punya daya tembus untuk ke sana. Siap. Nanti tinggal kita ajari, kita minta sama teman-teman kolaborator kita, sama Roof, sama Langit Musik, sama Noise, ajarin dong radio anggota kami gimana caranya dia bisa grab pendengar dengan yang punya ketertarikan terhadap program yang dia punya, tapi adanya di kota lain. Pasti bisa diatur Bang Jaya.
Oke. Dengan begitu saya pikir tema kita di depan tadi, setengah abad and beyond untuk RPK bukan sesuatu yang mustahil. Tuhan Yesus udah kasihin RPK, mengasihi RPK selama setengah abad. Saya percaya, saya beriman Tuhan Yesus juga akan kasih RPK sampai another 100 tahun ke depan bersama PLSNI. Terima kasih. Oke, Bang Ditya makasih ya udah kasih insight buat kita dan sahabat RPK. Mudah-mudahan dengan insight ini kita semua makin disadarkan bahwa pertama secara sederhana radio masih didengar. Dan radio masih efektif, 17 juta pendengar di Jakarta. Pada saat yang sama ini tantangan internal buat RPK, bagaimana ke depan kita menjawab tantangan zaman dengan memanfaatkan semua kemajuan digital yang ada. Bang Jaya boleh tambah sedikit nggak? Boleh. Sedikit aja, ini Boleh. penting soalnya. Mungkin teman-teman ada yang mikir, ya Jakarta 17 juta kan bukan RPK. Itu kan ada Prambors, ada Gen, ada Elsinta, RPK kan nggak segitu. Iya. Betul Bapak Ibu. Tapi tadi saya bilang, kalau udah di satu ekosistem, kita bisa atur. Setiap orang, mungkin ada pengiklan yang direct langsung ke RPK. Iya, Pasang iklan di aplikasi itu untuk di RPK. RPK. Ada, tapi kan ada yang umum. Ada istilahnya saya juga baru belajar, tapi misalnya kayak pada saat orang baru buka, tek aplikasinya, dia baru masuk, kan bisa tampil iklan. Yang tampil iklan di depan itu kan bisa dibagi sama Betul, semua betul. radio yang ada di aplikasi Di dalam tersebut. aplikasi itu. Iya. Dia klik PRSNI-nya akan muncul iklan pertama yang mungkin dibagi secara nasional. iya, iya, iya. Dia masuk ke DKI karena dia lihat 17 juta, mungkin dia nggak tahu RPK, tapi dia pengen 17 jutanya dia klik ada iklan kedua, itu bisa dibagi untuk semua radio. 39 radio di Iya. Jakarta. Yes. Jadi harapan tetap ada. Terima kasih Bang Jaya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Bang Ditya. Terima kasih Bang Ditya, jangan bosan main ke RPK. Ya. Dan sahabat RPK, HUT kita hari ini, jadi kalau tadi Bang Ditya bilang hubungan dengan pengiklan ya rada buruk dalam pemeliharaan Tuhan, saya harus bilang kalau kita boleh ada di sini malam hari ini, itu justru menunjukkan hubungan kita dengan pengiklan baik. Yes. Semua yang kita nikmati itu datang dari mitra-mitra. Siap. Terima kasih Bang Ditya, terima kasih sahabat RPK. Kita ketemu lagi di Obsesi yang akan datang.